Halo teman-teman, hari ini aku mau coba bikin konten baru, konten mengenai membaca buku. Kenapa aku mau coba bikin konten tersebut? Karena pertama aku suka baca buku, tapi setelah lama hampir 1 tahun ini, karena aku kerja, aku nggak punya waktu banyak untuk membaca buku. Hasil aku mau mencoba untuk mendisiplin diriku setiap jam 7 malam untuk aku mau membaca buku, dan aku nyalain kamera, aku akan baca buku, dan kemudian aku akan sharing ke kalian tentang apa yang aku baca tentunya. Dan untuk kali ini aku akan baca buku dari Joy A. Palmer. Ini judulnya 50 Modern Thinkers on Education. Dalam bahasa Indonesia sih sebenarnya 50 pemikir paling berpengaruh terhadap dunia pendidikan modern. Oleh karena itu, karena ada 50 tokoh, aku akan coba baca dua tokoh dan kemudian aku akan sharing ke teman-teman, dan kemudian aku akan coba tanggapi apa yang aku baca. Dan kalian juga bisa komen ke YouTube ini untuk kasih tahu aku kira-kira kalian punya usulan buku apa yang mungkin ke depan setelah buku ini selesai aku baca, aku akan coba baca itu untuk kalian. Oke? Jadi aku akan coba baca dulu, nanti aku akan sharing apa yang aku dapatkan. Ya, di part pertama aku tadi udah baca tentang Alexander Sutherland Neill. Dia lahir di Skotlandia tahun 1883. Ayahnya George Neill, seorang guru, dan kemudian si Neill ini mengikuti jejak ayahnya menjadi guru pada tahun 1899. Nah, karirnya di dunia pendidikan itu kemudian berlanjut sampai tahun 1917 ketika dia bergabung dengan British Army atau tentara Inggris lah. Dan kemudian tahun 1921 dia membantu menjadi editor untuk New Education Fellowship. Setelah itu dia diundang juga untuk menjadi salah satu staf di sebuah sekolah progresif di Jerman. Disinilah karir dia di dalam dunia pendidikan dan ide-ide dia tentang pendidikan bisa diterapkan. Jadi pada tahun 1924 Neill kemudian kembali lagi ke Inggris. Dia mendirikan sebuah sekolah dan bekerja sama dengan salah satu orang yang ada di Jerman. Tahun 1927 berdirilah satu sekolah yang namanya Summerhill. Sampai sekarang sekolah ini kayaknya masih ada sih, karena sampai akhir dari buku ini masih diceritakan, dari bab ini masih diceritakan bahwa Summerhill itu tetap ada, masih ada. Nah, di Summerhill ini yang menarik adalah Summerhill itu merupakan salah satu sekolah yang didirikan oleh Neill dan kemudian diturunkan sampai ke anak cucunya. Dan Neill sendiri selama hidupnya dia telah menulis 20 buku tentang pendidikan. Nah, salah satu buku yang terkenal judulnya juga sama, Summerhill, sama kayak nama sekolahannya. Di dalam Summerhill ini anak-anak itu dibiarkan secara bebas untuk dia memilih kapan dia belajar. Jadi Neill itu punya konsep berpikir bahwa pendidikan itu yang terutama adalah kebebasan. Nah, ini menarik nih. Pendidikan yang terutama adalah kebebasan, sehingga anak-anak tidak dipaksa untuk harus belajar, tetapi mereka diberi kebebasan untuk memilih kapan mereka mau belajar dan kapan mereka siap untuk belajar. Sehingga bagi Neill, ketika mereka memiliki kerinduan untuk belajar dan akhirnya mau untuk belajar, maka ketika mereka belajar, mereka mendapatkan sukacita atau kepuasan. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh konsepnya Sigmund Freud. Jadi Neill ini salah satu orang yang sangat terpengaruh sekali dengan teori Sigmund Freud tentang masalah self, diri. Oleh karena itu, yang menarik di sini ada beberapa catatan
kebebasan anak dalam menentukan kapan dirinya siap untuk belajar itu menjadi nilai utama dan tujuannya adalah belajar sebagai kepuasan. Nah, ini berbeda ya dengan di Indonesia. Kita seringkali dipaksa untuk belajar dan belajar itu sebagai tekanan karena kita mau getting something, mau mendapatkan sesuatu. Tetapi bagi Neil, enggak. Belajar itu adalah kepuasan. Sehingga di Summerhill ini anak-anak boleh menentukan di mana mereka belajar, pelajaran apa yang mereka mau ikuti. Jadi seperti kelas bebas saja. Dan kemudian mereka juga bisa mengatur kurikulum bagi diri mereka sendiri. Menarik kan? Dan salah satu hal yang menarik lagi adalah Neil juga sangat percaya bahwa anak-anak pada dasarnya memiliki kebaikan. Dan kebaikan itulah yang dibawa mereka sejak lahir. Jadi pandangan Neil terhadap anak itu sangat positif. Nah, karena dia menyadari bahwa anak-anak ini punya potensi dan dia sangat positif di dalam memandang anak, maka Neil memberikan kepercayaan bagi anak itu untuk memilih dan tidak ada aturan-aturan yang sangat kaku, bahkan aturan moral dan agama sekalipun di Summerhill. Dan hal yang menarik juga yang dikatakan bahwa Neil percaya bahwa perintah moral itulah yang membuat anak-anak menjadi nakal. Ketika aku membaca bagian ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena ketika Neil mengatakan perintah moral itu yang membuat anak-anak menjadi nakal, aku jadi ingat ketika Paulus mengatakan bahwa justru hukum Tauratlah yang membuat kamu mengenal dosa. Jadi agak ada mirip-miripnya ya. Nah, yang kedua, agama ini menurut Neil ya, agama menurut dia sama sekali tidak diperlukan. Jadi anak-anak itu bebas untuk menghadapi hidup dengan hasrat dan keberanian yang besar tanpa sama sekali memiliki rasa membutuhkan Tuhan. Nah, di sisi ini kita bisa lihat Neil sangat humanis sehingga dia menghilangkan sisi spiritual di dalam kehidupan seseorang. Nah, kritikku pada bagian ini adalah karena dia terlalu humanis, Neil sampai lupa bahwa manusia punya aspek bukan hanya aspek kemanusiaan, tapi juga aspek rohani, spiritual di dalam hidupnya. Jadi spiritualitas bagi Neil adalah lebih pada spiritualitas psikologis, kepuasan spiritualitas psikologis. Sedangkan kalau aku sebagai orang Kristen dan aku belajar juga tentang manusia tidak hanya memiliki spiritualitas psikologis, tetapi benar-benar spiritualitas relasional dengan super being atau yang kita sebut dengan Tuhan. Jadi kerelaan untuk mencintai Tuhan. Nah, di sini kritikku adalah sebenarnya kalau Neil menyadari bahwa seseorang punya spiritualitas dengan super being, justru itu menjadi satu core utama, nilai utama, sama seperti di dalam teologi di dalam Protestan dikatakan bahwa kalau kamu menyadari bahwa dirimu itu adalah milik Tuhan dan kamu diciptakan dengan akal budi yang luar biasa, maka kamu akan memiliki rasa syukur dan belajar dengan rasa syukur itu. Jadi dorongan untuk belajar adalah dorongan rasa syukur. Nah, di sini aku lihat pasti Neil nggak ada karena dia sangat humanis sekali dan bahkan cenderung meniadakan sisi dari keagamaan. Dan kemudian yang dilihat poin utama lagi adalah Summerhill itu atau sekolahan Neil memang dibangun sebagai bentuk perlawanan Neil terhadap otoritarian tradisional di dalam pendidikan. Artinya apa? Memang sistem pembelajaran di Summerhill sangat bertentangan sekali dengan model pembelajaran kita yang tradisional, di mana guru punya otoritas, sekolah punya otoritas untuk menentukan dan anak hanya ikut. Anak harus ikut bimbingan guru. Nah, kalau di sana enggak. Sistemnya sangat demokratis, bahkan bentuk kurikulum itu yang mengambil bukan guru, tetapi di share secara umum untuk semua orang dan semua orang harus menentukan yang mana yang mau mereka pilih. Nah, Neil pernah membaca karya Rousseau tentang Emile. Memang Neil terpengaruh dengan beberapa orang. Nah, tapi yang menarik adalah ketika berbicara tentang pendidikan dan kebebasan, memang salah satu karya yang cukup terkenal adalah karyanya tulisan Rousseau tentang Emile.
dalam tulisannya Emil, si Neil ini mengkritik Rousseau dengan mengatakan Emil memang bebas, namun dalam suatu lingkungan buatan yang diatur oleh gurunya. Jadi memang kalau di dalam konteks Rousseau, guru dan sekolah itu sudah membuat sebuah batasan, tetapi di dalamnya murid diperbolehkan untuk berkreasi. Jadi ada standarnya, tetapi standar yang bukan mengekang sekali, tetapi lebih membebaskan. Jadi modelnya lebih memfasilitasi anak-anak untuk belajar, bukan menekan anak untuk belajar. Itu Rousseau. Tetapi yang di sini di dalam Neil, yang membuat standar itu bukan guru dan bukan sekolah, tetapi anak-anak itu sendiri. Dan ini yang membedakan antara Rousseau dan Neil. Beberapa buku ini si penulisnya Joy E. Palmer itu memberikan kritik yang memang aku juga lihat sih dari sisi itu. Pertama adalah tampaknya memang Neil ini tidak memiliki pedoman filsafat pendidikan yang kuat. Jadi dia hanya senang psikologi, dia suka dengan pendidikan, dan kemudian dia mencoba melawan dari pengalamannya, dia mencoba menerapkan satu bentuk pendidikan yang baru sebagai bentuk perlawanan saja. Tetapi dasarnya itu tidak terlalu kuat. Sehingga apa? Sehingga pendidikan atau keberhasilan seseorang anak di dalam pendidikan ini, apakah nanti dia kedepannya menjadi lebih baik, pembelajar yang lebih baik, atau dia akan menjadi pengangguran, itu tidak ditentukan oleh kapasitas dari sekolah itu sendiri. Bahkan kapasitas guru-guru juga tidak menentukan seberapa besar anak-anak itu belajar. Yang menentukan hanya anak itu sendiri. Berbeda kalau di Indonesia atau di dalam bentuk sekolah yang tradisional, biasanya anak-anak itu akan lulus dengan standar tertentu. Nah ini enggak. Jadi tidak ada yang namanya tidak naik kelas, tetapi yang menarik adalah di dalam model pembelajaran ini dikatakan menurut survei, orang-orang yang ekstrovert atau mereka yang memang suka di dalam komunitas, suka di dalam bentuk pembelajaran ruang terbuka dan dengan banyak orang, itu mereka jauh lebih menikmati dan jauh lebih bertumbuh dibanding mereka yang introvert. Nah dari sini aku juga bisa melihat bahwa memang bentuk pendidikan di Summerhill tidak bisa diterapkan di banyak tempat dan tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Summerhill hanya mungkin diterapkan untuk beberapa orang, khususnya ketika mereka punya kesadaran tentang tanggung jawab mereka untuk belajar. Jadi kalau aku membayangkan ya, kalau anak-anak Indonesia zaman sekarang, kalau zaman dulu aku yakin mereka akan mungkin lebih memilih ke sekolah. Kenapa? Karena mereka nggak ada gadget, nggak ada internet, nggak ada apa-apa macam-macam, tidak ada permainan yang super gimana gitu ya. Tapi kalau aku bayangkan sekarang dengan model Summerhill seperti ini, aku yakin sekolah bisa berubah jadi tempat mabar kali ya. Jadi mereka nggak belajar tapi ya main bareng aja gitu, kumpul aja ya, kumpul sekolah main bareng. Nah itu sih takutnya gitu. Kenapa? Karena apalagi ditambah pendidikan di Indonesia, anak-anaknya belum punya kesadaran untuk mau belajar. Karena itu jadi dikatakan ada hal yang aku setuju adalah belajar harusnya menjadi sebuah kepuasan, bukan paksaan. Aku suka itu. Tetapi yang menjadi kritik aku terhadap pendekatan Neil ini adalah kalau dia tidak men-screening atau memfilter anak-anak yang masuk ke dalam sekolah ini dan model ini diterapkan di semua tempat, aku yakin akan semakin banyak anak-anak yang menggunakan sekolah bukan untuk belajar tapi untuk main, dan itu juga tidak akan efektif, tidak akan baik juga untuk pendidikan. Model sekolah ini sempat digoyang atau sempat dipersidangkan oleh Office for Standards in Education, kayaknya ini di Inggris sih, tahun 1999. Tetapi kemudian tahun 2000 mereka banding dan menang. Jadi pada tahun 1999 mereka Summerhill ini pernah diminta oleh Ofsted untuk mengubah pola pembelajaran mereka atau sistem budaya mereka belajar di sekolah tersebut. Tetapi kayaknya mereka
kemudian menang dan masih belajar dengan model Summerhill-nya Neil sampai sekarang. Ini cukup menarik dan mungkin teman-teman bisa cek di internet atau dimanapun sebenarnya hasilnya seperti apa sih Summerhill-nya, model sekolahnya seperti apa. Satu sisi aku setuju dengan nilai-nilai kebebasan yang Neil sampaikan, tetapi kalau aku menjadi seorang pendidik, aku juga perlu sadar bahwa untuk saat ini ada batasan-batasan tertentu dan standar-standar tertentu yang harus aku terapkan karena memang budaya sudah berubah, anak-anak sudah berubah juga, dan standar kesadaran mereka untuk belajar dan merasa perlu untuk belajar tampaknya perlu ditingkatkan. Itu sebenarnya kritik yang cukup baik untuk kita juga. Yuk, kita akan masuk ke part yang kedua ya. Tokoh yang kedua adalah Susan Isaac. Ini tokoh pendidikan di Inggris dan dia seorang perempuan. Susan Isaac ini memiliki pola berpikir yang sangat psikoanalitik ya. Karena salah satu tulisan terbaik dia atau karya ilmiah dia yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan adalah tentang fantasi bawah sadar. Dan itu akan sangat menarik ketika dikombin dengan konsep pendidikan yang akan dia bawakan. Nah, Susan Isaac ini lahir tahun 1885 dari seorang ayah yang adalah pendeta Metodis sekaligus wartawan. Dan menariknya adalah sekalipun sang ayah ini seorang pendeta Metodis, tetapi Susan Isaac pada perkembangannya ketika dia mulai mencapai tingkat SMA dan kemudian mau masuk perkuliahan sebagai seorang yang cukup dewasa untuk memilih, Susan Isaac memilih untuk menjadi seorang agnostik. Agnostik itu adalah orang yang dia tahu Tuhan itu ada tetapi nggak peduli Tuhan mau melakukan apa. Jadi lebih kepada, bukan ateis ya teman-teman. Kalau ateis itu dia tidak percaya ada Tuhan, tetapi kalau agnostik dia percaya Tuhan itu ada tetapi dia berpendapat bahwa Tuhan itu tidak berpengaruh terhadap kehidupan personal dia maupun kehidupan dunia ini. Tuhan itu hanya ada menciptakan dunia dan lain sebagainya, kemudian membuat sebuah sistem dan sistem itu yang bergerak dan manusia harus beradaptasi terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu ya orangnya disebut agnostik, bukan ateis. Nah, Susan Isaac ini seorang yang secara pendidikan dia seorang sarjana dan mempelajari psikologi di Cambridge pada tahun 1912. Nah, secara pendidikan Susan Isaac sangat dipengaruhi oleh beberapa tokoh-tokoh psikologi, termasuk yang terutama adalah Sigmund Freud. Karena memang Sigmund Freud sangat terkenal dan berdampak besar ya. Dan pada masa setelah Perang Dunia Pertama mulai muncul sebuah gerakan baru di dalam dunia pendidikan di Inggris, dan ini dibentuk oleh New Education Fellowship, di mana proses pendidikan pada masa itu lebih menekankan mengenai kebebasan. Nah, kebebasan untuk belajar. Disinilah Susan Isaac ini mulai berkontribusi di dalam dunia pendidikan dan dia mulai mengajar di beberapa tempat. Nah, kegiatan mengajar Susan Isaac itu dimulai di Melting House School tahun 1920-an dan berakhir di 1927 karena pemiliknya Pique itu mengalami kegagalan bisnis dan salah satunya juga ada bentrok pemahaman dengan Susan Isaac karena Susan Isaac itu memahami sebuah konsep yang cukup menarik tentang masalah fantasi tadi, dan itu nanti akan berbicara banyak dan digunakan bahkan mungkin sampai saat ini di dalam dunia psikologi ketika
para psikolog itu menghadapi anak-anak kecil dan mencoba memahami apa yang menjadi perasaan dan pengalaman hidup dari anak kecil tersebut. Nah, Susan Isaac ini juga kemudian berkembang lagi. Susan Isaac ini masuk ke dalam dunia yang lebih sifatnya akademis ya. Jadi dia tidak banyak mengajar lagi di dalam dunia sekolah, tetapi dia lebih banyak mengajar di dalam bentuk institut. Jadi dia masuk ke university dan mulai melakukan beberapa riset di sana. Overall pembacaanku tidak ada hal-hal yang terlalu unik dibandingkan seperti yang tadi Alexander Neil. Tetapi Susan Isaac ini selalu penggiat pendidikan progresif di Inggris. Dia berpandangan, nah ini pandangan Susan Isaac, berpandangan bahwa kebebasan di ruang kelas akan menghilangkan hambatan proses belajar atau distorsi perkembangan watak. Ia membangun budaya kebebasan dan mendorong permainan sebagai metode mengungkapkan kehidupan naluriah atau instinctual life, upaya memahami dunia dan mengembangkan keterampilan yang tersublimasi. Jadi Susan Isaac ini punya konsep bahwa ketika anak-anak belajar dalam bentuk yang bebas atau diberi ruang kebebasan di dalam kelas, maka anak-anak ini akan lebih efektif dalam belajar dan dia tidak mengalami distraksi atau hambatan-hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Salah satunya supaya mereka lebih mengalami kebebasan di dalam ruang kelas, Susan Isaac menekankan adanya permainan. Kenapa? Karena di dalam permainan, bagi Susan Isaac dengan metode bermain, anak-anak itu akan secara instingtual, atau manusia kan punya insting ya. Nah, mereka terdorong untuk mengeluarkan insting naluriah mereka. Dan di dalam titik ini, ekspresi yang mau dicari dari oleh Susan Isaac adalah anak-anak yang senang belajar atau diberi kebebasan belajar di tengah bermain itu, mereka itu akan mulai membangun sebuah spirit atau semangat untuk bersaing. Nah, semangat inilah yang menurut Susan Isaac perlu ditumbuhkan. Kenapa? Bukan untuk saling menghancurkan ya teman-teman, tetapi lebih kepada kalau engkau bersaing dengan teman sekelasmu atau sebayamu, maka semangatmu untuk menjadi lebih baik, mencari tahu lebih banyak, itu akan tumbuh sehingga proses pembelajaran akan semakin meningkat kualitasnya. Nah, disinilah dikatakan bahwa selain itu melalui permainan, mereka juga bisa menunjukkan atau mengekspresikan naluri-naluri terkuat di dalam dirinya. Nah, ketika Susan Isaac mulai menilai anak-anak dan belajar tentang naluri-naluri ini, dia mulai masuk ke dalam bentuk yang lebih mendalam. Jadi di dalam konsep filsafat Sigmund Freud tentang manusia itu kan ada super ego, ada id, ada ego. Jadi ada id itu lebih kepada hasrat instingtual seperti makan, lapar, seperti itu id. Seks itu termasuk dalam id. Nah, tetapi ada yang ego. Ego itu sifatnya apa yang id munculkan dorongan, ego harus menyelesaikan. Jadi harus mendapatkan. Misal contoh, aku lapar. Di dalam konsep ego, maka dia akan mengambil makanan siapapun itu, tidak ada aturan apapun. Itu ego. Tetapi di dalam super ego sudah mulai masuk ke tataran yang sifatnya ada normanya, ada aturannya, ada batasannya. Nah, di dalam konteks ini anak-anak pada dasarnya menurut si Susan Isaac, anak-anak pada dasarnya itu dorongannya adalah dorongan ego. Tetapi ketika kita mengajar mereka dengan batasan yang kuat, maka super ego itu dapat aktif pada usia yang paling dini. Dan pada usia tersebut, ekspresi super ego itu lebih banyak muncul lewat verbal, kata-kata dan simbol. Oleh karena itu, anak-anak pada usia ini, usia kecil atau dini, itu selalu diberikan gambar.
Jadi si Susan Isaac ini memberikan sebuah gambar atau mengizinkan mereka menggambar apapun yang mereka pikirkan dan mengucapkan kata-kata apapun yang mereka pikirkan. Dan dari situ dia menganalisa apa yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Itu yang disebut dengan fantasi. Jadi setiap anak kecil itu punya fantasi atau punya bayangan. Sebenarnya kayak kita waktu kecil kita punya gambaran film kartun lah. Aku mau jadi peri, aku mau jadi pangeran, aku mau jadi putri atau apapun itu. Nah, gambaran atau fantasi kita terhadap diri kita atau terhadap realita itu menggambarkan perasaan emosional kita dan pola berpikir kita bagi anak-anak pada masa itu tentunya. Dan Susan Isaac menganalisa itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menolong anak-anak ini atau membimbing anak-anak ini untuk dapat mengekspresikan hidup mereka secara lebih utuh. Contoh, salah satu contoh yang mungkin terpikir pada saya adalah suatu saat waktu aku ketemu dengan seorang anak ini cukup pendiam. Suatu saat aku berikan sebuah kertas dan aku minta kamu gambar tentang keluarga, apapun itu, tentang rumah lah, tentang apa. Kemudian dia menggambar sebuah gambaran rumah di mana keluarganya, ayahnya, ibunya, dan kakaknya ada di dalam rumah, tetapi dia ada di luar rumah. Dia menggambar itu. Dia nggak berbicara apapun, tetapi melalui gambar itu kita bisa lihat bagaimana anak ini punya perasaan dia terbuang. Sehingga ketika dia belajar di dalam kelompok besar atau dalam sebuah komunitas, dia menjadi seorang anak yang pendiam. Kenapa? Karena dia merasa diri dia adalah anak yang terbuang, sehingga komunitas tidak mungkin menerima dia. Nah, disitulah Susan Isaac memiliki konsep bahwa anak seperti ini bisa dianalisa apa yang menjadi perasaan dia, dan kemudian kita bisa tolong melalui program pembelajaran yang tepat lewat permainan, lewat simbol, lewat kata-kata, sehingga anak ini secara psikologis dia hidupnya bakal lebih baik. Perasaan emosional dia akan menjadi tumbuh lebih baik. Dan ini yang menarik teman-teman dari seluruh rangkaian apa yang dikatakan oleh Susan Isaac. Jadi di dalam konteks ini Susan Isaac mengajarkan kepada kita, if you are a teacher, kalaupun Anda seorang pendidik atau apapun itu, jangan hanya berpikir mengenai transfer knowledge. Karena ketika engkau mentransfer knowledge tetapi engkau tidak memahami psikologi anak, engkau tidak memahami apa yang menjadi gejolak dalam kehidupan anak, maka transferring knowledge itu tadi atau mentransfer pemahaman kita kepada anak akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena anak tersebut mungkin datang ke sekolah dengan masalah yang ada di rumah, sehingga apa yang ada di sekolah konsentrasi dia buyar dan lain sebagainya. Dan itu mengakibatkan apa yang kita transfer ke dia tidak akan masuk dengan optimal. Kenapa? Karena dia punya masalah yang sedang dia pikirkan ketika dia ada di sekolah. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagi kalian yang seorang pendidik, seorang guru kah atau apa, coba berpikir atau coba pahami murid-murid kalian. Mungkin ada murid-murid yang nakal, mungkin ada murid-murid yang pendiam. Tetapi coba nilai dan telisik lebih dalam apa yang terjadi di keluarganya, apa yang terjadi dalam perasaan dia. Jangan-jangan dia diam karena dia marah. Jangan-jangan dia diam karena dia terbuang. Atau jangan-jangan dia nakal karena itu adalah bentuk mencari perhatian. Karena di rumah dia tidak punya perhatian. Apapun itu. Kita bisa belajar dari Susan Isaac bahwa pendidikan dan psikologi itu sangat penting. Walaupun kritiknya tadi tetap sama bahwa cukup perlu berhati-hati, di mana kita harus melihat Susan Isaac ini sangat humanis ya. Jadi konsepnya adalah psikologi, psikoanalisis, dan jelas di sana dia seorang agnostik. Kita perlu berhati-hati dengan adanya cara pandang tertentu yang muncul dari dia, walaupun kita harus bisa ambil nilai positif dari pandangan Susan Isaac itu sendiri. Jadi teman-teman, mari kita sebagai para pembelajar atau mungkin teman-teman yang sedang belajar juga, coba analisa diri Anda. Ketika Anda belajar, Anda sedang dalam perasaan seperti apa, mood seperti apa, atau ada nggak problem personal yang Anda hadapi, dan apakah itu mempengaruhi hidup Anda untuk belajar. Dan mari kita jadi lebih pintar untuk ke depan. Aku akan membacakan 2 lagi
2 tokoh lagi dari buku ini. Jadi artinya besok ya, besok aku akan membacakan 2 tokoh lagi dari buku ini. Tokohnya adalah Harold Rook dan Ludwig Wittgenstein. Wah, menarik nih. Aku tertarik dengan Ludwig Wittgenstein. Kenapa? Karena tulisan Ludwig Wittgenstein, mahakarya dia, itu adalah campuran antara filsafat dan matematika. Aku pernah baca sedikit dan sangat tidak bisa dibaca tulisannya, sangat rumit. Tapi it's okay. Kita akan coba belajar melalui buku ini. Siapa tahu setelah ini kita akan lebih tertarik lagi untuk membaca buku-buku yang lain. Jangan lupa juga teman-teman, kalau ada buku yang mau kalian usulkan untuk aku baca dan aku akan sharing ke kalian, silahkan tulis di komentar dan klik like, subscribe, dan apapun itu kalau kalian memang suka dengan channel ini. Oke, mari kita terus membaca, rajin membaca, karena buku adalah jendela dunia ini. Tuhan memberkati.